Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Tentu kembali lagi bersama saya Hendri Budi Santoso di dalam podcast Ilmu Ekonomi. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan tema yang sangat penting, yakni tema menilik kesehatan APBN Indonesia. Nah, perlu kalian tahu teman-teman semuanya, pada dasarnya sebagian masyarakat itu tidak tahu bagaimana cara melihat APBN itu yang sehat kan gitu. Oleh karenanya muncul pertanyaannya, kira-kira bagaimana nih cara melihat APBN itu sehat atau tidak terhadap suatu negara? Kan seperti itu. Oleh karenanya di sini saya akan bahas lebih lengkap dan juga lebih rinci bagaimana cara kita bisa melihat itu kan gitu. Baik, teman-teman semuanya, sebelumnya kan kita tahu APBN Indonesia ini berada di defisit sekitar 1-2%, di mana memang untuk ambang batasnya itu 3%. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimana defisit APBN di dalam satu periode anggaran dibatasi tidak boleh melebihi 3% dari total PDB. Tujuannya untuk apa? Tentunya tujuannya ini untuk membatasi defisit tersebut agar nantinya APBN ini bisa menjamin agar pemerintah bisa melihat APBN ini tetap dalam kondisi yang sehat seperti teman-teman. Tapi ternyata di Indonesia selama bertahun-tahun itu di level 1-2%, pada akhirnya pada saat tahun 2020 mulai di mana pandemi Covid mulai merebak di seluruh penjuru dunia khususnya di Indonesia, dan pada akhirnya Indonesia harus menelan pukulan yang sangat keras khususnya APBN, yang dimana APBN-nya itu melampaui defisit 3%, di mana mencapai 6,34%. Sehingga saya katakan ini sudah tidak sehat. Hal ini terjadi karena apa? Karena anggaran APBN digunakan untuk berbagai subsidi untuk masyarakat, untuk pendidikan, untuk kesehatan, kemudian juga adanya stimulus pajak, stimulus industri dan sebagainya. Ditambah lagi pendapatan negara itu mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena seluruh sektor industri, perekonomian, mulai transportasi, telekomunikasi itu semua turun drastis. Sehingga sudah wajar kalau APBN ini benar-benar membengkak kan seperti itu. Sehingga akhirnya Menteri Keuangan itu menetapkan target bahwasanya APBN ini boleh defisitnya diperlebar sampai melebihi 3%. Ya, terbukti sampai 6,38%. Sehingga ini boleh diperlebar. Tapi dengan catatan bahwa di tahun selanjutnya, tahun 2021, ini harus bisa. Setidaknya jangan sampai 6%, karena sudah dibatasi untuk tahun 2021 itu sekitar 5,7%. Jadi nggak boleh melebihi itu kan gitu. Nah, untuk bisa bahas lebih lanjut terkait dengan itu, kita harus tahu terlebih dahulu terkait dengan perkembangan realisasi APBN defisitnya itu mulai tahun 2018 sampai tahun 2021. Oke, baik teman-teman. Nah, kalau kita lihat realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 ini mencapai 1.943,7 triliun. Sementara belanja negara itu mencapai 2.213,1 triliun, sehingga pemerintah ini mencatat defisit sekitar 269,4 triliun. Nah, angka ini tentu setara dengan 1,81% dari PDB, dan ini adalah defisit terendah sejak tahun 2012. Selanjutnya, terkait dengan APBN tahun 2019 di mana juga mengalami defisit sekitar 296 triliun atau sebesar 1,84% terhadap PDB. Selanjutnya, defisit anggaran pendapatan belanja negara sepanjang tahun 2020 ini yang saya katakan tadi, defisit mencapai 6,09% dari PDB. Karena total defisitnya sekitar 956,3 triliun. Oke, sehingga ini bagaimana caranya di tahun depan, tahun 2021 itu bisa menyusutkan, dan alhasil apa yang terjadi, defisit anggaran APBN pada tahun 2021 ini menyusut sampai 4,65% terhadap PDB. Sehingga di sini kita lihat bahwa adanya perbaikan ekonomi, dan tentunya tidak lepas dari adanya berbagai program dan juga kebijakan dari pemerintah untuk bisa mengatasi defisit ini. Dan pada tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani ini juga memperkirakan defisit APBN tahun 2022 ini dapat mendekati 4%, lebih tepatnya yakni 4,85%. Sehingga jauh dari
batas yakni 5,7%. Kan seperti ya teman-teman. Sehingga agar apa? Agar membawa optimisme target konsolidasi fiskal defisit APBN di bawah 3% pada tahun 2023. Kan seperti ya teman-teman. Nah, selanjutnya walaupun ditargetkan seperti itu pada tahun 2022 ya, namun belanja pemerintahan tahun ini masih tetap berkaitan dengan COVID-19, yakni seperti sektor kesehatan, perlindungan sosial, peningkatan sumber daya manusia, hingga pendidikan. Hal ini perlu dilakukan untuk mereformasi pendidikan, fokus pada kesehatan, dan pengeluaran pasca pandemi untuk kesehatan, dan pastinya total itu juga akan dianggarkan untuk program perbaikan atau pemulihan ekonomi nasional yang pastinya diharapkan adanya angin positif untuk bisa memulihkan perekonomian suatu negara kita, khususnya negara Indonesia, kan seperti itu. Nah, dengan adanya ini, maka optimisme defisit anggaran bakal lebih rendah sesuai dengan target konsolidasi fiskal tadi di bawah 3% di tahun 2023. Seperti itu, teman-teman. Ya, oleh karenanya kalau menurut saya pribadi sih ada beberapa cara untuk bisa mencapai defisit 3% untuk tahun 2023. Yang pertama, tentu kita harus meningkatkan belanja rumah tangga, perusahaan, pemerintah agar dapat meningkatkan perputaran uang di masyarakat sehingga mampu nih meningkatkan pendapatan industri dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang kedua, harus menentukan batasan belanja sesuai dengan kemampuan PDB. Jangan sampai belanjanya melebar tetapi pendapatannya malah tidak ada progres sama sekali. Kan menjadi lucu kan? Intinya itu kita harus menggunakan anggaran belanja ini benar-benar untuk kegiatan yang produktif. Dan yang ketiga tentu untuk meningkatkan pendapatan pajak negara. Kalau kita lihat sebagian besar juga pendapatan PDB itu kan dari pajak negara, sehingga bagaimana caranya pemerintah itu bisa menyadarkan masyarakat agar mereka itu benar-benar untuk secara sukarela membayar pajak demi kemajuan perekonomian suatu bangsa, kan gitu. Dan yang keempat tentu meningkatkan kegiatan ekspor dan meminimalisir impor barang, karena kebanyakan belanja negara itu kan karena impor. Oleh karenanya ketika suatu negara itu mampu untuk memproduksi komoditasnya sendiri dan dianggap mampu, maka ya sudah lebih baik memproduksi di dalam negeri dan mengurangi impor barang tersebut. Dan yang terakhir adalah pemerintah harus mencari pembiayaan untuk pemulihan ekonomi agar nantinya itu bisa terrealisasi untuk bisa defisit 3% kan gitu. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kerjasama dengan instansi lain untuk mempersempit defisit APBN dengan cara kita menghimpun biaya-biaya di luar APBN seperti itu. Oleh karenanya kalau kita simpulkan sebenarnya APBN di Indonesia itu secara cukup baik ya. Sebelum pandemi sampai 2019 itu cukup baik karena masih di kisaran 2%-an dan itu masih di bawah 3%. Tetapi pada saat tahun 2020 akhirnya mulai adanya pandemi COVID yang merajalela yang ada di Indonesia, ini mengakibatkan kondisi APBN ini benar-benar sangat terpuruk karena mencapai 6,09% ya kan. Dan alhamdulillah tahun 2021 ini sudah mulai pulih kembali mencapai 4%. Ya, mencapai 4% dengan batasan 5,7%, tidak boleh lebih dari itu kan gitu. Sehingga pemerintah itu optimisme bahwa di tahun 2022 ini bisa mencapai 4% kan gitu. Oleh karenanya kalau itu bisa tercapai maka defisit APBN di tahun 2023 akan bisa terrealisasi mencapai target 3% seperti itu teman-teman semuanya. Sehingga mari teman-teman kita sama-sama membangun bangsa kita agar pemulihan ekonomi ini lebih cepat dan juga agar nantinya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keluar dari garis kemiskinan. Itu saja teman-teman yang bisa saya bahas terkait dengan menilik kesehatan APBN Indonesia. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Ya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.